Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Khawatibillah, rekan-rekan ustadz-ustadzah sekalian, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita berkumpul kembali bersama-sama untuk murojaah terkait dengan akidah kita dari kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah yang disusun oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Semoga duduknya kita di majelis ini menjadi tambahan timbangan amal kebaikan bagi kita sekalian. Setelah di pertemuan terdahulu, bagian pertama telah kita sebutkan terkait dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain untuk beribadah kepadanya. Kemudian dijelaskan pula makna ibadah, ta'rifnya, dan juga syarat-syarat ibadah, baik itu syarat yang berkaitan dengan syarat wujudiha, syarat keberadaan ibadah, yaitu ada tekad, sidqul azimah. Kemudian yang kedua ada syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan niat, ikhlas niat, dan juga muwafaqatus syarat, sesuai dengan syariat, yaitu ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping tatkala kita berbicara dalam bab fikih, ada syarat-syarat khusus terkait dengan ibadah-ibadah tertentu. Inilah syarat umum diterimanya ibadah. Kemudian ikhwati fillah, pada kesempatan ini kita masuki bagian berikutnya, yaitu arkanul Islam, terkait dengan rukun-rukun Islam. Tafadhal Ustaz. Kam maratibul Islam, maratibul Islam. Menjawab dua ibadah al-Islam wal iman wal ihsan wa kullu wahidin minha idza atlaqa Syamil. Kam maratibi dinil Islam, berapa tingkatan dinul Islam, agama Islam? Jawabannya ada 3: Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana ma'ruf dalam hadis Jibril alaihi salam. Iman, Islam, dan Islam, iman, dan ihsan. Kemudian kalimat wa kullu wahidin minha idza atlaqa, idza utliqa syamulat din kullah. Dan setiap bagian itu kalau diitlakan, diungkapkan, dimutlakan penyebutannya, maka mencakup seluruh agama. Misalnya disebutkan Islam saja, atlaqa, tanpa dikaitkan dengan iman, maka mencakup iman, mencakup ihsan. Termasuk pula iman saja disebutkan tanpa menyebutkan, tanpa digandengkan dengan Islam, maka mencakup semuanya. Nah, itu makna idza atlaqa, mencakup seluruh agama. Nah, mencakup agama secara keseluruhan. Maka muncullah kaidah dalam masalah ini yang sering kita dengar, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ketika bersatu maka berpisah maknanya. Artinya ketika digandengkan iman dengan Islam, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tetapi tatkala disebutkan menyendiri, nah, ketika terpisah maka maknanya sama. Ketika terpisah maknanya sama. Nah, artinya Islam disebut Islam saja tanpa digandengkan dengan iman, nah, dan ihsan, maka mencakup seluruhnya. Demikian pula iman. Nah, demikian pula iman. Maka ini ada dua
pemutlakan dalam makna ini. Kondisi pertama yaitu diitlakan secara menyendiri, maka mencakup seluruh agama. Sebagaimana yang kemarin ayat-ayat telah kita sebutkan, inna dina indallahil islam, kemudian wa raditu lakumul islam dina wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Ini disebutkan Islam saja, tapi mencakup iman dan ihsan, mencakup lengkap semuanya. Adapun kondisi yang kedua, ketika disebutkan menyendiri, ketika disebutkan, maksudnya ketika disebutkan makrunan bi ghairihi, maka maknanya Islam adalah al-a'mal adz-dzahirah, amalan-amalan yang lahir. Adapun Islam, iman itu amalan-amalan yang batin. Sehingga dalam hadis Jibril disebutkan demikian. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, ini membedakan antara iman dengan Islam ketika digandengkan. Demikian pun dalam hadis Jibril, Rasul menyebutkan ditanya tentang Islam, maka beliau menjawab dengan rukun Islam. Amalan lahir, an-nutqu bisyahadatain, salat, zakat, saum, haji, ini amalan-amalan zahir. Kemudian ketika menjawab tentang iman, maka beliau menjawab dengan batin, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi ila akhirih. Maka itu adalah amalan batin. Ketika digandengkan, maka maknanya lahir dan batin. Ketika terpisah, mencakup seluruhnya. Mencakup seluruhnya. Nah, As-su'al, makna Islam? Terjawab, maknahu al-istislamu lillahi bil-tauhid wal-inqiyad lahu bil-ta'ah wal-khulus min asy-syirk. Qala Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Wa qala ta'ala, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Wa qala ta'ala, fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ma makna Islam? Apa arti Islam atau makna Islam? Di sini diungkapkan maknanya al-istislamu lillahi bitauhid. Ini makna umum atau makna Islam khusus? Kemarin ada umum dan khusus ya. Makna umum, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Inqiyad lahu bitta'ah, patuh kepadanya dengan ketaatan. Kemudian wal khulus, dan menjauhkan diri, membebaskan diri dari kesyirikan. Kadang ulama menambahkan minasyirki wal bid'ah, dan dari kebid'ahan, karena kebid'ahan hakikatnya di luar Islam. Nah, tentu wa ahlihi minasyirki wal bid'ah wa ahlihima. Kadang ada tambahan seperti dan penganut keduanya. Dari pelakunya, baik pelaku kesyirikan dan pelaku kebid'ahan. Nah, ini makna Islam secara umum. Nah, Islam secara umum artinya seluruh para nabi, para rasul berada di atas ini. Walaupun berbicara tentang syariat berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tapi ada sesuatu yang tidak mungkin dimansuh dari setiap agama yang dibawa oleh para nabi, para rasul, yaitu tauhid diantaranya. Nah, diantaranya tauhid. Kemudian diantara dalil yang menyebutkan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Nah, tidak ada yang paling baik agamanya selain daripada yang tunduk, yang patuh, menundukkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini istislam, pasrah, tunduk dengan tauhid kepada Allah dan patuh dengan ketaatan. Juga firman Allah, wa man yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun. Barang siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sementara dia muhsin, berbuat kebaikan, maka dia telah faqadistam sakabil urwatil wuthqa, dia telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh yang bisa menyampaikan kepada keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula firman Allah, wa ilahukum fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu, hanya kepadanya engkau menyerah, engkau pasrah, engkau menundukkan diri.
Wa basyiril mukhbitin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Ma makna mukhbitin? Yang taat. Taat. Orang-orang yang tunduk, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. As-sunnah dalil ala syumuli din kullihi illa al-itlaq. Al-jawab qala Allah ta'ala inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalul islami iman billahi. Nah. Mad dalil, apa dalil yang menunjukkan cakup syumuliyatihi, keumuman atau cakupan Islam tersebut mencakup agama keseluruhan ketika diitlakan. Tadi kita menyebutkan bahwasanya Islam ketika disebutkan menyendiri itu maknanya diitlakan, artinya disebutkan menyendiri tanpa dikaitkan, digandengkan dengan iman. Maka tadi kita katakan maknanya mencakup seluruh agama. Iman masuk di dalamnya, ihsan pun masuk di dalamnya, tingkatan agama masuk seluruhnya ketika disebutkan menyendiri. Nah, beda ketika disebutkan dengan atau dipasangkan dengan yang lain, ketika Islam dipasangkan dengan iman. Nah, ini beda. Apa dalilnya? Ketika diungkapkan tersendiri, nah, ini mencakup agama secara keseluruhan. Maka di antara dalil yang disebutkan penulis, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah yaitu Islam. Islam di situ apakah hanya amalan lahir saja ataukah mencakup amalan zahir? Ya, mencakup semuanya, bahkan mencakup pula ihsan, tingkatan tertinggi dalam agama. Sehingga ini menunjukkan mencakup keseluruhan. Ya. Wa qala Nabi sallallahu badal Islamu ghariban, Islam itu awalnya asing. Fa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana di awalnya. Ya. Maka Islam yang dimaksud sama, apakah amalan lahir saja? Tidak, seluruh isi agama. Nah, demikian pula firman Allah atau sabda Nabi sallallahu afdalul Islam imanun billah. Nah, seutama-utama Islam yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam yang dimaksud di sini mencakup iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti iman masuk dalam bagian Islam. Nah, ini mencakup keseluruhan makna agama. Juga dalil yang tadi disebutkan, nah, ini menunjukkan kepada poin tersebut. Maka kita yakini, kita pastikan bahwasanya ketika diitlakan Islam menyendiri tanpa digandengkan dengan iman, ini mencakup seluruh agama, baik tauhidnya, baik akidahnya, baik syariatnya, ahkamnya, ataupun muamalahnya, dan tingkatan tertinggi dalam agama, ihsannya masuk di sana. Demikian. Nah. As-su'al mad-dalilu ala ma'rifihi bil arkan khamsah inda at-tafsir. Al-jawab qauluhu sallallahu alaihi wasallam في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس فذكر هذه غير أنه قدم الحج على الصوم رمضان وكلاهما في صحيحين. Mad dalil, apa dalil ala ta'rifihi, atas ta'rif Islam. Hi-nya kembali kepada Islam. Atas ta'rif Islam dengan rukun yang 5. Dengan rukun yang 5. Berarti ketika disebutkan Islam, apa dalilnya? Nah, ketika Islam ini berbeda dengan yang di atas. Ketika yang di atas ketika itlaq diitlakan, adapun ini memaknai Islam dengan makna yang kedua. Dengan makna yang kedua, yaitu apa? Islam ketika digandengkan dengan iman. Nah,
sehingga mencakup amalan lahir, amalan zahir. Dalilnya hadis Jibril. Dalam hadis Jibril itu ditanyakan, mal Islam, dijawab oleh Rasul. Mal iman, dijawab oleh Rasul. Ketika ditanya Islam, amalan lahir disebutkan, rukun Islam. Ketika disebut iman, amalan batin disebutkan, yaitu iman kepada ini semuanya amalan batin. Ini tatkala digandengkan. Maka hadis Jibril di sini menyebutkan al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu syahadat la ilallah Muhammad Rasulullah. Kemudian tuqimus shalah wa tuqimas shalah, engkau melaksanakan salat, membayar zakat, saum Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian engkau berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Untuk melakukan perjalanan ke sana. Nah, ini semuanya amalan lahir. An-nutqu bisyahadatain, mengucapkan syahadat lahir. Kemudian melaksanakan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan juga haji. Ini semuanya amalan lahir. Berikutnya yang kedua, dalilnya bunyal Islamu ala khamsin, sama lafadznya. Fadzakara hadhihi, maka fadzukira hadhihi ghaira annahu qaddamal hajj. Disebutkan ini hanya saja pada hadis yang kedua ini lebih mengedepankan haji daripada saum Ramadan. Jadi perbedaan lafadz, haji yang didahulukan kemudian saum diakhirkan. Wa kilahuma fi sahihain, keduanya ada di sahihain. Ada perbedaan lafadz seperti itu. Ada haji yang didahulukan kemudian saum setelahnya, ada pula zakat yang didahulukan kemudian saum dulu kemudian zakat. Itu diantara perbedaan-perbedaan yang ada terkait dengan lafadz ini. Tapi semuanya mencakup rukun Islam. Sehingga bisa diartikan apa Islam? Bisa dijawab dengan rukun Islam. Dan itulah Islam yang khusus yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang khusus kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu mencakup amalan-amalan zahir karena dikaitkan dengan iman. Iman mencakup amalan batin. Nah, As-su'al ma ma'an syahadatayn min ad-din? Al-jawab la yadkhul al-hamdu fi ad-din illa bihima. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-hadith wa ghairu dzalika katsir. nah, mahallus syahadataini minaddin. Apa kedudukan syahadatain dalam agama? Maka jawabannya beliau menyebutkan la yadkhulul abdu fid dini illa bihima. Tidak masuk seorang hamba ke dalam agama kecuali dengan keduanya, dengan mengucapkan syahadatain. Syahadatullah, syahadat la ilallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Dalilnya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Maka dari sini ketika jawabannya seperti ini menunjukkan bahwasanya kedudukannya sangat penting, bahkan yang paling penting. Awal kewajiban yang mesti seorang muslim untuk masuk ke dalam Islam yaitu ini, mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ketika menolak syahadat, dua kalimat syahadat, tidak mengucapkannya walaupun batin membenarkan, masuk Islam? Batin membenarkan ajaran Islam, benar, yakin Rasulullah Rasul, Allah adalah Tuhannya, yakin itu, tapi tidak mengucapkan syahadat, masuk Islam? Tidak. Abu Thalib. Nah, sebagaimana siapa? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib yakin bahwasanya agama Muhammad adalah benar. Nah, dan bahkan dia membela Rasulullah SAW, tapi enggan untuk mengucapkan syahadatain. Nah, dan itu nyata adanya gitu, orang seperti itu. Di zaman sekarang pun ada seperti itu. Saya ada teman di Al-Irsyad, ustadz di sana, asalnya Nasrani, keluarganya pun Nasrani, enggan untuk mengucapkan syahadat bapaknya.
walaupun hanya karena alasan apa? Bagaimana pendapat tetangga-tetangga kalau saya masuk Islam? Hanya itu saja alasannya, sehingga walaupun itu ya, sehingga meninggal dalam kondisi kafir walaupun anaknya sudah ustadz. Nah, tidak bisa untuk memberikan hidayah. Rasul saja tidak bisa, apalagi ustadz gitu ya. Ya. Ini terhalang dengan itu. Padahal ini sesuatu yang paling penting dalam agama, sehingga menjadi rukun iman. Rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam. Nah, tercakup pula dalam rukun iman karena iman billah mesti mencakup perkara tersebut. Nah, ba'dahu. As-su'al, ma dalil syahadah an la ilaha illallah? Al-jawab, qaulullah ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qauluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qauluhu ta'ala, wa ma min ilahin illallah. Wa qauluhu ta'ala, man takhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Al-ayat. Wa qauluhu ta'ala, qul law kana ma'ahu alihah kama yaqulun idzan lattaghaw ila dhil arsy sabila. Al-ayat wa ghairuha. Ma dalilu syahadati alla ilaha illallah. Mulai dirinci sedikit tentang syahadat la ilaha illallah. Apa dalil tentang syahadat la ilaha illallah? Di antara yang disebutkan Ali Imran ayat 18, Allah berfirman, syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ini persaksian langsung dari Allah Rabbul Alamin, bahwasanya tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah. Demikian pula persaksian dari wal malaikatu, dari malaikat, menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah. Dan siapa lagi? Wa ulul ilmi, ini keutamaan ulama. Nah, mereka persaksiannya digandengkan dengan persaksian Allah dan malaikatnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, mereka menegakkan hal tersebut dengan penuh keadilan. La ilaha illa huwa huwal azizul hakim, tidak ada ilah kecuali Dia yang maha aziz, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini dalil yang menunjukkan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki sifat-sifat rububiyah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah kecuali yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini pun secara tegas menyebutkan perkara demikian. Nah, agar kita mengilmui perkara yang paling penting, la ilaha illallah. Demikian pula wa ma min ilahin illallah. Kemudian mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Tidaklah Allah menjadikan anak, memiliki anak, dan tidak pula bersamanya ilah yang lain. Nah, maknanya tidak ada bersamanya ilah yang lain, yaitu ilahul haq, ilah yang berhak untuk disembah. Yang lain banyak yang disembah, banyak. Bersama Allah ada ilah-ilah yang lain, banyak ilah-ilah yang lain yang disembah. Tapi ilah yang lain itu tidak hak untuk disembah, tidak berhak untuk disembah. Yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna la ilaha illallah nanti akan disebutkan insyaallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Bukan tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena kenyataan banyak yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka diibadahi tidak hak. Nah, tidak berhak untuk diibadahi, hanya Allah yang berhak. Demikian pula firman Allah, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Katakan wahai Muhammad, seandainya bersama Allah ada ilah-ilah yang lain yang berhak disembah. Ini berhak ya. Kalau berhak berarti memiliki sifat apa? Rububiyah. Nah, idzal labtagau ila dzil arsy sabila. Tentu mereka akan apa? Mencari jalan menuju Allah pemilik arsy. Nah, sehingga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka tidak berhak untuk diibadahi. Nah,
Ilah-ilah yang lain tidak akan berhak untuk diibadahi, sehingga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada ilah yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya yang berhak diibadahi itu, yang berhak menyandang sifat rububiyah, yaitu yang tidak butuh kepada yang lain. Artinya wajibul wujud, keberadaannya itu wajib. Wajib itu infirad, menyendiri, tidak butuh kepada yang lain. Kalau masih butuh kepada yang lain, tidak ada yang tidak berhak untuk menyandang sifat rububiyah. Para wali, para nabi, butuh nggak kepada yang lain? Butuh ketika dilahirkan, butuh kepada orang tua, ibu dan bapak, butuh kepada orang yang mengurusnya terus. Maka satu saja ketika butuh kepada yang lain tidak pantas menjadi ilah. Nah, tidak pantas menjadi ilah. Sehingga yang hanya zat yang tidak butuh kepada yang lain itu yang menjadi ilah. Nah, itu yang menjadi ilah. Nah, ما معنى الشهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala, ma makna syahadati alla ilaha illallah? Apa makna syahadat la ilaha illallah? Ketika menjelaskan makna syahadat, maka hal yang terpenting yang harus kita cakup dalam makna tersebut yaitu rukunnya, harus terangkum dalam makna tersebut. Yaitu pertama, nafyul istihqaqil ibadah an kulli ma siwallah. Ini berarti rukun yang pertama, yaitu an-nafyu. Ini mesti terangkum di situ, yaitu la ilaha, menolak segenap bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun isbat, isbatu halillah, menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah. Apapun ungkapannya, apapun ibaratnya, maka rukun tersebut mesti ada. Itulah makna yang tepat untuk la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah. La ilaha berarti nafyu, rukun pertama, illallah berarti isbat. Baru bertauhid kalau dua rukun ini ada. Hilang salah satunya tidak mungkin menjadi tauhid. Karena Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dua hal yang senantiasa diarahkan kepada kita, perintah yang tidak boleh lepas salah satunya, apalagi dua-duanya. Wa'budullah, beribadalah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a. Harus diamalkan bersamaan, baru dikatakan bertauhid. Wa'budullah berarti isbat. Wa la tusyriku bihi syai'a berarti nafyu. Beribadah kepada Allah saja tanpa melihat yang kedua, ibadah kepada Allah tapi tidak menjaga peribadahan kepada selain Allah, bukan tauhid, itu hakikat kesyirikan. Hilang rukun yang pertama, hilang wa'budullah, atau dia tidak beribadah kepada selain Allah. Tidak, kepada selain Allah tidak beribadah, tapi rukun pertama pun tidak dilaksanakan, wa'budullahnya pun tidak dilaksanakan, sehingga kepada Allah tidak beribadah, kepada yang lain pun tidak beribadah. Itu pun jauh dari tauhid, itu orang ateis yang tidak kesana kemari. Maka tauhid mesti harus bergandeng dua hal tersebut, an-nafyu wal isbat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annallaha huwal haq, itu dzalika bi annallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang hak. Nah, inilah diantara dalil kenapa kita menambahkan la ma'buda bihaqqin illallah. Ini Allah yang hak untuk diibadahi. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dan yang selainnya adalah batil dan Allah al-aliyu al-kabir. Maka secara lengkapnya dan ringkas diungkap oleh para ulama makna la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah,
tidak ada yang pantas diibadahi, yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa ghairallah, dan selain Allah, in ubida, kalau diibadahi, fima la dalila alaihi faqad ubida, wa ghairallah in ubida faqad ittubi'a bi batil. Maka selain Allah kalau diibadahi maka pasti diibadahi secara batil. Secara batil. Nah, السؤال ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ الجواب شروطها سبعة. الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني الاستيقان القلبي بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والمعاداة لأجلها. Pertanyaan berikutnya, qala al-muallif rahimahullah taala, ma hiya syurutu syahadati alla ilaha illallah. Setelah rukunnya ada di atas terkandung dalam makna. Sekarang syarat syahadat la ilaha illallah allati la tanfa'u qailuha illa bijtima'iha fihi, yang tidaklah bermanfaat yang mengucapkannya kecuali kalau terkumpul semuanya dalamnya. Dan ini istimbat para ulama dari mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Hal ala itlaqihi, apakah setiap yang mengucapkannya mesti akan masuk surga? Maka para ulama mengumpulkan dalil tentang itu. Ada riwayat man qala la khalisan min qalbih, ikhlas di hatinya, muncul satu rukun, satu syarat, yaitu ikhlas. Dan seterusnya. Sehingga di situ dikumpulkan. Maka wajar ketika seorang alim menyebutkan bahwasanya memang yang namanya la ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Tetapi ma min miftahin illa lahu asnan, tidaklah setiap kunci mesti memiliki geriginya. Mesti memiliki geriginya. Maka barang siapa membawa kuncinya kemudian ada geriginya, tentu bisa membukanya. Kalau tidak ada, maka tidak bisa membukanya. Dan di antara geriginya itu adalah syarat-syaratnya. Dan itu adalah istimbat dari para ulama dari mengumpulkan dalil-dalil yang ada terkait tentang itu. Sehingga wajar ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak memasukkan kalimat la ilaha kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, ya. Tapi tanpa ada sidqin, tanpa ada kejujuran di hatinya. Di zaman itu pun ada Musailamah al-Kadzdzab, dan juga itunya mengucapkan la ilaha illallah. Ada ahlu kitab yang mengucapkan la ilaha illallah, dan banyak lagi contoh-contoh yang mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang ada padanya. Karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Sehingga itu menjadi bantahan kepada orang-orang sufi yang secara mutlak mengatakan, udah kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah selesai, maka dia akan masuk surga, pasti akan masuk surga. Maka di sini tetap ada syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Disebutkan ada berapa? Ada 7 syarat. Yang pertama, al ilmu bimaknaha nafyan wa isbatan. Syarat-syarat ini apakah wajib dihafal? Kalau tidak hafal berarti tidak sah la ilaha illallahnya? Tidak wajib, tapi wajibnya diamalkan. Artinya ada walaupun tidak hafal, ada. Ketika mengucapkan la ilaha illallah mesti tahu maknanya. Maknanya tahu, maka konsekuensinya pun harus dilaksanakan.
Konsekuensinya harus dilaksanakan, berarti membebaskan diri dari kesyirikan dan beribadah kepada Allah semata. Ini konsekuensinya. Al ilmu bimaknaha nafyan wa itsbatan, baik penafian ataupun penetapan. Penafian ibadah kepada selain Allah dan penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil atas perkara itu sangat banyak disebutkan oleh para ulama. Ada footnote di situ. Di situ disebutkan dalil-dalil tentang perkara tersebut satu persatu. Yang kedua, istiqan al-qalb biha, yakinnya hati. Istisqanul qalbi biha, yakin, tidak ada keraguan. Nah, gue rosyakin fihima, sehingga Rasul menyebutkan dia mengucapkan la ilaha illallah dan tidak ragu di hatinya ketika mengucapkan syahadatain. Maka itu pun menjadi syarat. Kemudian yang ketiga, al-inqiyadu laha zahiran wa batinan. Inqiyad, patuh kepadanya baik lahir ataupun batin. Yang keempatnya, al-qabul laha, menerima isi kalimat tersebut. Menerima konsekuensinya. Fala yaruddu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha. Tidak menolak sedikit pun lawazim, konsekuensi dan ya muqtadayat dari kalimat tersebut. Konsekuensi kalimat tersebut. Apa konsekuensinya? Menjauhi kesyirikan, beribadah kepada Allah semata. Nah, tunduk kepadanya, ini konsekuensi kalimat tersebut. Dia patuh di atasnya, tidak menolaknya. Nah, kemudian yang kelima, al-ikhlasu fiha, ikhlas dalam mengucapkannya. Nah, menerima terhadap kalimat tersebut, ikhlas, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Terkadang ditambahkan oleh para ulama yang kedelapan, yaitu al-baro'ah minasyirki, tapi masuk dalam ikhlas hakikatnya, karena ikhlas itu membebaskan dari dua hal yang merusak keimanan. Pertama, syirkun akbar, syirkun asgor. Kemudian yang kedua, syirkun akbar, itu membebaskan diri dari perkara tersebut. Kemudian as-sidqu min samimil qalbi la bil lisani faqat, membenarkan dari dasar hati, tidak hanya dengan lisan semata. Jadi membenarkan hatinya, membenarkan lisannya. Lisan mengucapkan, dibenarkan oleh hatinya. Kalau hilang ini, maka kemunafikan. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah laha wali ahliha wal mualatu wal muadatu li ajriha, mencintainya dan mencintai pemeluknya, mencintai orang-orang yang mengucapkannya. Juga mualat, kalau mencintai itu di hati. Kalau mualat, berwala, itu dibuktikan dengan sikap. Nah, dibuktikan dengan sikap. Sama, al-bugdu di hati. Nah, kemudian al-muadat dibuktikan dengan sikap, pada jihad, jalan Allah dan seterusnya. Nah, li ajriha, al-mualat wal muadat li ajriha. Nah, adapun untuk dalil-dalil silahkan dirujuk tentang perkara tersebut supaya lebih cepat. Fadhal. Cukup? Tamat ya? Tamat ya. Ya. Tersebut akan dirinci pada pertemuan yang akan datang, perincian tentang itu. Nah, maka kita cukupkan dulu pertemuan sampai di sini. Ada waktu 5 menit, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Dari ibu-ibu. Terlalu cepat masih? Nah, si dasar insyaallah. Di sini tadi ada dari pembinaan Islam bagaimana menyikapi profesor yang mengatakan bahwa Islam itu jadi orang Islam tidak boleh merasa hanya diri sendiri yang masuk Islam. Jadi yang lain juga ada harapan atau tidak menurunan mereka masuk Islam karena sebenarnya tidak. Ya. Ya. Menyikapi pernyataan bahwasanya jangan hanya umat Islam yang merasa paling benar gitu ya akan masuk surga. Ya.
atau jangan mengkafirkan yang lainnya. Karena bisa jadi agama yang lain pun masuk surga. Bahkan ada pernyataan mereka punya surga masing-masing. Jadi kita nggak usah ribut di dunia, karena setiap agama mengajarkan kebenaran dan punya surganya masing-masing. Gak usah rame ya. Kalau gitu apa tamat kita? Orang yang seperti itu berarti apa yang hilang dari syarat la ilaha illallah? Bisa jadi ragu. Berarti tidak membenarkan isinya. Tidak dibarengi dengan ilmunya. Maka ini bertabrakan satu dengan yang lainnya. Cukup saja dengan firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidin. Kita mengatakan, oh jangan mengklaim surga keseorangan. Orang lain bisa jadi masuk surga. Itu bukan klaim dari kita. Allah yang menyebutkan demikian begitu jelasnya, ayat yang sering kita baca. Orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Berarti kafir ini yang turun kepadanya kitab, Yahudi, Nasrani. Ini kan tegasnya seperti itu. Wal musyrikin, musyrikin berarti beragama dengan agama yang bukan agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Berarti Hindu, Buddha masuk di situ, Konghucu masuk di situ. Fi nari jahannam, semuanya neraka jahannam. Ya surga bukan punya kita, bukan kita yang mengklaim, tapi Allah yang memiliki surga dan Allah memberikan kriteria orang-orang yang masuk surga. Maka yang jauh dari agama Islam, maka itu tidak akan masuk surga. Maka orang tersebut dikhawatirkan. Ini ucapan kufur semuanya. Bisa jadi masuk ke dalam kekufuran karena membenarkan semua agama. Padahal Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ini hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja zahirnya ya. Dalilnya juga jelas semuanya ya, demikian. Jadi kita jangan dulu Bapak mencampurkan pertanyaan sampai ke sana. Yang mengatakan dulu. Yang mengatakan itu, ya. Apakah kita mengkafirkannya? Ya serahkan saja kepada ulama lah. Yang jelas kita katakan ucapan kufur. Qad yakunu kafiran wa qad yakunu hunakal mani. Bisa jadi ada penghalang dari kekufuran. Hanya itu ucapan kafir, iya, itu ucapan kekufuran. Nah, ucapan kekufuran. Kita sebagai cukuplah para ulama bagiannya yang mengkafirkan. Kalau ada yang mengkafirkan di antara para ulama, kita mentaklidinya, boleh? Ya boleh. Silahkan taklid, bukan kita yang berisyad mengkafirkan dia, tidak. Biar kalau ada yang menyatakan masih tidak kafir, ya sudah, kita taklid kepadanya, ya boleh saja. Nah, bisa jadi ada ikhtilaf, ini yang mengkafirkan, ini yang tidak. Nah, semua dua-duanya ulama. Ya berarti masalah yang diikhtilafkan dalam masalah tersebut. Nah, kita tidak kemudian muncul masalah setelahnya, mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang tersebut. Itu berarti sudah menjadikan masalah yang itu diikhtilafkan sebagai masalah pokok yang yukafiru ba'duna ba'dan. Maka itu salah kalau itu masalahnya masalah khilafiyah kemudian dijadikan dasar untuk mengkafirkan yang lainnya. Ya. Mau bertanya, kadang Anda sering bilang gini ya, ini pengalaman anak pribadi ketika anak mengingatkan seorang jangan melakukan bid'ah umpamanya tahlil atau dalam artian ajaran murudan. Ada perkataan seperti ini yang saya dengar, yang gak apa-apa lah kita melakukan ajaran atau murudan atau tahlilan, toh itu kan sama-sama pada hakikatnya mah kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa. Yeah. Jadi intinya gini, melakukan bid'ah pun ya ujung-ujungnya kalau gitu kan, kepada Allah gitu kan, kita meminta atau apa. Menurut Ustaz bagaimana itu? Soalnya agak sedikit ya. Terima kasih. Ustaz Cecep bisa menjawab. Ya, ini sesungguhnya zahir masalahnya ya. Semuanya mesti kepada Allah.
Bahkan orang Nasrani khusyuk bisa menangis ketika ibadah kepada Allah. Bisa nggak menangis dia? Nangis, ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, jadi tujuan kepada Allah itu tidak menjadikan sesuatu itu benar kalau salah jalannya. Karena kita sebagai muslim, di antara konsekuensi beriman kepada Rasul bahwasanya dia sebagai Rasul adalah apa? Tidak boleh kita beribadah kepada Allah. Nah, kepada Allah nih kalimatnya, kecuali dengan syariatnya. Nah, kecuali dengan syariatnya. Kalau kita sudah diutus Rasul kemudian beribadah kepada Allah sakahyang urang, nah, maka untuk apa diutus Rasul? Ini mencacati irsalur rusul, diutusnya Rasulullah. Nah, seolah ya cukuplah Rasul mah kita lebih tahu, menganggap kita lebih tahu daripada Rasul, atau menganggap Rasul menyembunyikan sesuatu yang baik yang semestinya disampaikan itu kebaikan, ternyata beliau tidak menyampaikannya. Itu konsekuensi yang besar dari kebid'ahan. Nah, konsekuensi besar dari kebid'ahan. Sehingga tetap kita katakan ini mencacati syahadat yang kedua nanti. Kita akan berbicara tentang syahadat yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah abduhu wa rasuluh. Rukun pertama hambanya, rukun kedua sebagai rasulnya. Kita mencacati rukun kedua sebagai rasulnya. Ya. Maka Allah menyebutkan kriteria ibadah yang diterima itu ibadah yang mana? Walaupun sama niatnya, semuanya baik. Ahli kitab niatnya baik, orang-orang musyrik niatnya baik, tapi kriteria yang diterimanya ibadah Allah telah gambarkan. Bukan kita yang menyebutkan kriteria, Allah. Nah, berarti kita harus mengikuti kriteria tersebut. Nah, karena kita telah diutus Rasul di tengah-tengah kita. Kita tidak boleh beribadah kepadanya kecuali dengan contoh dari Rasul, dari utusan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada kita sekalian. Demikian ringkasnya. Mungkin bisa dikatakan dosa atau tidak? Ya jelas, dosa mencacati. Karena bid'ah itu ahabbu ilal iblis minal maksiyah, lebih besar bahayanya, lebih dicintai iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena sulit tobatnya. Sulit tobatnya. Kalau maksiat lebih gampang tobat karena sadar dia dosa. Kalau bid'ah itu ketidaksadaran dia berdosa. Itu yang menjadikan berat. Nah, menjadikan sulit untuk tobatnya. Apakah menggugurkan Islam? Tentu tidak. Karena bid'ah bertingkat memang, ada yang mukafirah yang menggugurkan Islam, apalagi bid'ah i'tiqadiyah yang jatuh kepada kesyirikan, ada bid'ah yang fi'liyah, amaliyah yang itu tidak jatuh kepada kesyirikan. Nah, maka itu berbeda-beda. Ini tidak kita katakan secara umum bid'ah itu tidak mengeluarkan dari Islam, hanya mencacati yang tadi. Nah, mencacati yang tadi. Demikian. Ya, mangga. Ketika mengungkapkan seseorang atau kita mengatakan orang itu mukmin atau muslim gitu ya, membedakannya seperti apa? Karena dalam salah satu firman-Nya ketika orang Arab mengatakan walaupun Arabu amanna, ya, jadi dilanjutkan dengan kulam tu'minu walakin aslam. Ini apakah ketika orang-orang yang baru masuk Islam atau orang yang tidak kita kenal tapi dia Islam tidak kita katakan mukmin gitu ya, kita katakan seperti apa? Ya. Batasan tentang itu samar. Kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa membedakan, oh ente mah karak Islam, can iman, kamu sudah iman belum? Kita pun tidak bisa untuk mentazkiyah diri kita, wah kita sudah bebas dari ini, sudah masuk dalam ini. Tetapi sah kita menyebutkan walaupun orang baru masuk Islam kita katakan mukmin, boleh? Boleh. Orang pelaku maksiat yang jarang melaksanakan ketaatan boleh kita katakan mukmin, boleh. Mukmin biimanihi mukmin naqisul iman. Iman tapi kurang keimanannya. Sehingga tidak salah insya Allah walaupun kita menyebutkan demikian. Hanya batasan. Nah, kita menyebutkan orang ini entah baru mukmin, engkau baru itu tidak bisa. Hanya Allah yang mengetahuinya. Bahkan si Ihsan sudah sampai tingkat tinggi Ihsan. Ya, sudah sampai tingkatan tertinggi dia. Nah, ini tidak bisa, hanya Allah. Allah yang menyebutkan qalatil arabu amanah, qul lam tu'min. Katakan Muhammad, engkau belum beriman, baru amalan-amalan lahir. Walaupun secara kenyataan dia pun sudah masuk Islam. Berarti sudah ada iman padanya? Ya, sudah ada iman padanya. Berarti naqisul iman tatkala kurang melaksanakan ketaatan.
Demikian Allah. Pengajian sebenarnya kemungkinan. Nah, ya boleh. Muslimin muslimat, ya, boleh. Ya demikian, insyaallah. Demikian ya Fatihillah pertemuan kita. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.